Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan aku Mutia dengan NIM 2209111894, yang mana pada kesempatan kali ini akan membahas tentang tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya teman-teman itu sudah pada tahu belum kasus Rafael Alun? Rafael Alun itu ngapain sih? Di berita A aku baca Rafael Alun itu kena kasus korupsi. Di berita B aku baca Rafael Alun itu kena kasus tindak pidana pencucian uang. Nah, jadi yang benar itu yang mana? Pencucian uang atau korupsi? Bukannya sama-sama aja, kan sama-sama melibatkan duit. Kalaupun berbeda, mereka itu berbedanya karena apa? Yuk sama-sama kita bahas. Nah, sebelumnya teman-teman itu harus sudah tahu bahwa tindak pidana itu ada dua jenis, yaitu tindak pidana asal dan tindak pidana lanjutan. Tindak pidana asal adalah yang hasilnya itu yang akan dicuci di tindak pidana lanjutan. Nah, jadi tindak pidana asal itu sudah disebutkan di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang mana di situ disebutkan ada 26 jenis kejahatan yang salah satunya adalah korupsi. Nah, jadi hasil dari tindak pidana asal ini yang akan dicuci, yang akan disamarkan di tindak pidana lanjutan, yang mana tindak pidana lanjutan itu adalah tindak pidana pencucian uang. Sekarang apa sih itu pencucian uang? Gampangnya, pencucian uang itu adalah tindakan untuk menyamarkan asal-usul suatu harta yang mana harta tersebut berasal dari tindak pidana. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi, tindak pidana itu ada berbagai macam jenis yang kita itu menyamarkannya itu untuk menutup asal-usulnya yang berasal dari tindak pidana, dan gampangnya itu biar tidak terlacak oleh polisi. Mungkin muncul beberapa pertanyaan, bagaimana sih cara mencuci uang? Apakah dicuci pakai cucian kain? Kan gak mungkin dong. Nah, untuk itu ayo sama-sama kita bahas bagaimana sih cara orang-orang itu mencuci duitnya. Tahapan pencucian uang atau yang biasa disebut dengan tipologi pencucian uang itu terdapat 3 jenis, yaitu yang pertama ada placement, yang kedua ada layering, yang ketiga ada integration. Yang pertama kita akan membahas placement. Placement atau penempatan adalah tahapan permulaan di mana uang hasil atau yang berkaitan dengan kejahatan diubah ke dalam bentuk yang kurang atau tidak menimbulkan kerugian. Dalam hal ini, contohnya adalah memasukkan ke dalam deposito bank, polis asuransi, membeli aset seperti rumah, kapal, atau perhiasan. Yang kedua adalah layering atau lapisan, di mana pemilik uang melakukan transaksi berlapis secara anonim atas aset yang berasal dari peralihan uang tersebut. Misal, dalam hal ini digunakan metode penjualan aset tersebut dan dana hasil penjualan ditransfer melalui wire transfer ke berbagai rekening di dalam suatu negara atau antar negara lain. Hal ini bertujuan mempersulit pelacakan asal mula dana tersebut. Yang ketiga, ada integration. Integration merupakan tahapan di mana yang sudah disamarkan tersebut dimasukkan kembali ke dalam rekening pelaku melalui transaksi yang sah, sehingga tidak terlihat asal mula dana. Sekian video dari saya, semoga yang saya bagikan bisa bermanfaat. Jika ada kesalahan kata, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.